Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LCD Magelang. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Tuhan terus memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema proses penajaman. Proses penajaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami himpitan, dan kita juga mengalami berbagai gesekan di dalam kehidupan ini, pada umumnya banyak orang yang memberikan responnya secara negatif. Banyak orang yang meresponinya dengan cara yang negatif. Sehingga ketika mengalami himpitan, mengalami tekanan, mengalami kesesakan, kesulitan, ada orang-orang yang menyalahkan keadaan. Ada juga orang-orang yang menyalahkan orang lain. Ketika dia mengalami masalah, persoalan, dia menyalahkan orang lain. Oh, ini yang salah si itu. Ini yang salah dia, ini yang salah si B, si A, dan lain sebagainya. Bahkan ada orang-orang yang berani menyalahkan Tuhan. Ketika mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, dalam pergumulan masalah, persoalan, kesulitan, mengalami gesekan, mempersalahkan Tuhan. Itu orang-orang yang memberikan respon yang negatif ketika mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Padahal Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada kalanya Tuhan memakai situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan memakai keadaan yang tidak nyaman. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita sebagai sarana untuk memproses hidup kita. Jadi ada kalanya Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Pergumulan, masalah, persoalan, himpitan, tekanan, gesekan-gesekan dengan orang-orang sekitar kita itu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin memakai semua itu untuk memproses kehidupan kita. Untuk membentuk hidup kita. Tuhan memakai semua itu untuk mempertajam hidup kita. Menjadi proses penajaman. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa rohani. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 22 ayat 17 yang sudah kita baca, menggambarkan proses tersebut seperti besi menajamkan besi. Ya, dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika besi menajamkan besi, pasti akan menimbulkan sebuah gesekan. Ada gesekan
yang terus-menerus, sehingga besi itu terkikis, besi itu menjadi panas, bahkan menimbulkan api ketika besi sama besi digesek terus-menerus. Dan api panas berbicara tentang emosi, kemarahan. Ya, mungkin kita mengalami kejengkelan ketika terjadi gesekan dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika mengalami masalah dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mengalami himpitan, kesulitan. Ada luka di dalam hidup kita, dalam hati kita. Ada hal yang menyakitkan yang kita alami. Melalui peristiwa atau melalui hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, sesungguhnya Tuhan sedang memproses hidup kita. Ada proses penajaman yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Karena Tuhan dialah pembentuk hidup kita. Tuhan dialah sang penjunan hidup kita. Tuhan tahu persis cara membentuk hidup seseorang. Tuhan tahu persis cara memproses seseorang. Sehingga seseorang tersebut menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa rohani. Jadi kalau Tuhan mengizinkan proses penajaman itu kita alami, hal yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam hidup kita. Gesekan-gesekan dengan orang di sekitar kita, himpitan, kesulitan dan lain sebagainya. Itu cara Tuhan untuk membentuk hidup kita. Tujuan Tuhan menajamkan kita adalah supaya kita semakin matang. Kita semakin dewasa rohani. Ya, ketika terjadi gesekan, Tuhan izinkan, Tuhan mau memproses kita supaya kita menjadi dewasa rohani. Kita dapat mengelola emosi kita. Kita dapat mengelola kesabaran kita. Kita dapat mengelola amarah kita. Kita dapat mengasihi, mengampuni orang lain yang tidak menyenangkan, yang membuat kita terluka, membuat kita sakit hati. Jadi tujuan Tuhan menajamkan kita supaya kita semakin matang, semakin dewasa rohani, kita semakin sempurna, kita semakin serupa dengan Kristus. Dengan gesekan-gesekan yang terjadi, apa respon kita? Apakah kita memberikan respon yang negatif atau kita memberikan respon yang positif? Kita tetap mengasihi, kita mengampuni, kita tidak emosi yang berlebihan, kita tetap memberkati orang yang gesekan dengan kita. Karena itu kita patut bersyukur untuk setiap masalah. Kita patut bersyukur untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini. Termasuk kehadiran orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain. Ketika kita harus melewati proses penajaman. Yusuf tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Meskipun saudara-saudaranya membuat Yusuf menderita. Saudara-saudaranya membenci Yusuf. Saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke sumur yang kering. Saudara-saudaranya menjual Yusuf menjadi budak.
Yusuf dibuat menderita oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ketika Tuhan mengizinkan proses penajaman terjadi dalam kehidupan Yusuf, dia bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa rohani, tidak menyalahkan saudara-saudaranya, meskipun mereka membuat Yusuf menderita. Seringkali kita berpikir bahwa hanya dengan membaca Alkitab, hanya dengan mendengarkan khotbah, maka kita akan menjadi dewasa rohani. Lalu kita mengeksklusifkan diri dan tidak mau bergaul dengan orang lain, dengan alasan supaya tidak terjadi gesekan, tidak terjadi masalah dengan orang lain. Itu hal yang keliru, itu hal yang salah. Karakter kita justru terbentuk ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Kita mengalami proses penajaman ketika kita menjalin relasi dengan orang lain. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi saat kita menjalin hubungan, relasi dengan orang-orang di sekitar kita, itulah saatnya Tuhan mengizinkan proses penajaman dalam hidup kita itu terjadi. Dengan terjadinya gesekan-gesekan karena manusia menajamkan sesamanya. Proses penajaman bisa terjadi dimanapun. Proses penajaman bisa terjadi kapanpun. Dan proses penajaman bisa terjadi melalui siapapun. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus bertumbuh menjadi dewasa rohani melalui proses-proses penajaman, melalui situasi, kondisi, masalah, persoalan, gesekan-gesekan yang terjadi. Biarlah kita meresponinya dengan positif, karena itu akan memproses kita, membentuk kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan dalam masalah pekerjaan dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat setiap proses yang Engkau izinkan kami alami dalam hidup ini. Terima kasih buat orang-orang yang Engkau percayakan ada di sekitar kami, Tuhan. Kami percaya melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Kami boleh saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Kami boleh semakin bertumbuh menjadi dewasa rohani, Tuhan, melalui setiap gesekan-gesekan yang terjadi, melalui proses yang Kau izinkan kami alami. Kami bersyukur buat segala sesuatunya. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.